Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, tak bosan-bosannya setiap membuka konten saya selalu mengatakan kepada Anda, khususnya konten mata perkuliahan ini, kita secara sadar sebagai umat yang beragama, kita memulai pekerjaan dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita selalu diberikan lindungan, hidayah dan rahman dan rahim. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau diutus ke muka bumi ini sebagai rasul yang terakhir, membawa misi yang besar, yaitu menyempurnakan akhlak. Jadi kalau di negara kita sekarang heboh dengan revolusi akhlak, sebetulnya adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah, menyempurnakan akhlak. Dunia ini akan baik kalau akhlak umatnya yang mengisi bumi itu baik. Akhlak manusia berhadapan dengan manusia yang lain, akhlak manusia berhadapan dengan alam, dengan hewan, dan dengan tumbuh-tumbuhan di lingkungan. Misalnya, bagaimana manusia melestarikan hutan, menjaga makhluk hidup agar tetap ada dan berada di muka bumi ini. Oleh karena itulah, kita selalu berselawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apabila kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga selalu mengingat perjuangan Rasulullah, tentu dengan kita juga mengadopsi perilaku beliau sebagai orang yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mari kita mulai melangkah mempelajari tentang bagaimana teori sastra yang berkaitan dengan sosial yang kita kenal dengan nama sosiologi sastra. Saudara-saudara sekalian, kalau mengenal istilah sosiologi dan sastra ada dua kepingan, dua wilayah. Wilayah ilmu sosiologi sebagai ilmu murni dan wilayah sastra sebagai kajian dalam teks baik lisan maupun tulisan. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan dari awal, ranah kita. Kalau dalam ilmu sastra ada katakan ada sastra itu ada 4 ranah, 4 sudut pandang atau melihat karya sastra itu. Saya membagi cuma hanya 3, yaitu ranah di luar sastra adalah warna pengarang. Sastra dikaitkan dengan pengarangnya, sastra yang dikaitkan dengan lingkungannya kayak mimetik. Kemudian ranah yang berkaitan dengan teks objektif, yang juga dikatakan juga ada aliran ekspresif, yaitu berkaitan dengan teks itu saja, tidak ada urusannya dengan pengarang, tidak ada dengan urusan masyarakat selingkarannya, itu berkaitan dengan teks. Seperti kita kenal nama pendekatan struktural, semiotik, stilistika, itu kajiannya berkaitan dengan teks. Dan akan ada lagi ilmu-ilmu lain yang bisa dipakai untuk kritik sastra. Kemudian ada ranah lagi yang berkaitan dengan pembaca, yaitu seperti kajian resepsi. Nah, ada yang mengaitkan kepada 3 ranah tadi. Ranah membaca, ranah teks, dan ranah masyarakat, yaitu kajian psikologi sastra dan sosiologi sastra. Jadi dia merambah ketiga wilayah tadi. Ada ranah di luar karya sastra yang menyebabkan karya sastra lahir, yang berkaitan dengan teks itu saja, dan yang berkaitan dengan masyarakat pembaca. Ketiga-tiga itu dikaitkannya, yaitu berkaitan dengan kali ini kita bahas berkaitan dengan sosiologi sastra. Saudara-saudara sekalian,
Kalau bicara tentang sosiologi sastra berarti hubungan sosial masyarakat. Kita tahu bahwa ada kaitannya, bagaimanapun ada kaitannya dengan psikologi masyarakat. Karena sosial itu dipengaruhi dengan psikologi. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita juga mau tidak mau mengaitkan dengan si penulis. Bagaimana pandangan penulis terhadap sosial itu? Mana yang jadi perhatian dia? Karena tidak semua yang bisa dia ungkapkannya. Kita akan mengambil hal-hal yang menarik dari perhatian kita. Tentu saja itu yang kita sajikan. Ibarat di rumah makan, kita dihidangkan di rumah makan, begitu banyak hidangan, tentu tidak semuanya kita cicipi. Tentu yang kita menjadi penasaran, yang menjadi perhatian kita, itu yang kita cicipi. Itu yang kita nikmati. Saudara-saudara sekalian, nah dalam kajian sosiologi sastra, pertama sekali kita harus melihat bertolak dari karya sastra itu, jadi titik tolaknya tetap karya sastra. Kita bisa melihat unsur ekstrinsiknya, yaitu unsur yang mempengaruhi si penulisnya, si pengarangnya. Apa yang mempengaruhi si pengarangnya? Ideologinya, politiknya, ya, sosialnya, pemahamannya terhadap suatu ketahanan yang mempengaruhi pertahanan yang diskusi pada waktu itu. Kalau kita boleh singkat, itu oleh sebut Hankam plus agama dan kepercayaan. Apa yang menjadi perhatian dari si pengarang? Ia masyarakat pada masa itu. Kalau kita kaitkan dengan kajian teori mimetik, apakah tahu bahwa karya sastra itu tidak akan lahir kalau tidak ada masyarakatnya? Karena dari masyarakat itulah cerminannya muncul karya sastra. Seperti yang saya katakan tadi, ibaratnya pemikiran si sastrawan itu sebuah kamera, lensa pemotretan, tentulah dia bukan memotret semuanya. Walaupun dia menggunakan alat video, itu tidak akan mampu dia memvideokan semuanya. Sebagai seorang seniman, seorang cendekiawan, seseorang intelektual, tentu ada sisi-sisi yang menjadi angle-nya yang diambil, sudut pandang yang diambilnya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada masa itu. Karena itu ada kajian orang mengatakan begini, kalau Anda ingin melihat kehidupan angkatan 20-an, udah baca saja karya sastra pada angkatan 20-an. Walaupun sastra itu tidak bisa mencerminkan secara menyeluruh. Misalnya kita bicara tentang tataran ekonomi, diwakili oleh Datuk Maringgi dengan bapaknya Siti Nurbaya. Berkaitan dengan ideologi identitas diri, kita lihat tenggelamnya Karl van der Wijs. Kita mau melihat pandangan masyarakat, pengaruh dari luar dengan konsep pemikiran tradisional dan modern. Kita lihat latar kembang 30-an, berarti tahun 30-an udah mulai masuk pemikiran dari dunia barat, emansipasi. Walaupun di kita ada tokoh Kartini misalnya, tapi keberpihakan sastrawan STA tentang emansipasi. Jadi kita bisa mengkaji kehidupan pada masa silam, masa lampau, melalui karya sastra. Begitu juga misalnya kehidupan gelandangan jadi perhatian. Begitu banyaknya pembangunan di kota besar. Tapi kok sosok kehidupan gelandangan jadi menarik oleh Iwan Simatupang. Kita baca Merahnya Merah. Tentang bagaimana perubahan peradaban dari orang daerah ke kota. Kita baca Sukreni Gadis Bali. Jadi dari karya sastra itulah kita dapat informasi tentang kehidupan sosial masyarakat pada masa itu. Itu kalau kita bisa, yang selalu dijadikan objek orang adalah karya fiksi. Saya bukan mengkiri, karya fiksi juga bisa. Tapi karya fiksi kita harus lebih tajam lagi bagaimana kehidupan masyarakat. Kalau misalnya di zaman penjajahan kita baca Khairil Anwar 1943 atau Khairil Anwar Kerawang Bekasi. Bagaimana
egonya, muaknya masyarakat kita baca saja akunya Khairil. Kalau bicara tentang kata 45. Kita bicara tentang bagaimana masyarakat sinis terhadap Orde Lama, baca kata 66. Karena sastrawan menulis hal itu. Reformasi kita baca sajak-sajak Taufik Ismail misalnya yang menulis sajak-sajak reformasi. Dan dengan demikian kita dapat memperoleh informasi terhadap kehidupan sosial pada masa itu. Itu pada satu sisi. Kajian sisi lainnya adalah kehidupan sosial dalam teks. Hubungan tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Tentang kewajaran. Tentang perilaku mahasiswa. Kita bicaralah katakan novel yang kekinian, 2 garis biru. Kenapa terjadi hubungan di luar nikah? 2 anak muda. Itu kan gambaran dari masyarakat sekarang yang super sibuk. Kedua orang tuanya, rumahnya kosong, tidak ada rambu-rambu ditanamkan kepada anak. Yang namanya tamu itu batasannya di mana? Kita punya ruang dalam masyarakat, dalam rumah tangga kita. Ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada kamar, ruang pribadi, privasi. Kamar itu pun dibagi lagi. Kamar orang tua, kamar kakak, orang dewasa, atau abang yang lebih dewasa, kamar adik, kamar pembantu, dapur, sumur, semuanya punya nilai-nilai. Jadi keberadaan masyarakat atau manusia di rumah itu pun dia punya aturan-aturan sosial. Pertama statusnya sebagai apa? Sebagai bapak, dia punya wilayah jajahannya di mana dia boleh. Sebagai anak, dia juga sebagai adik misalnya masuk ke kamar kakaknya, dia harus permisi. Karena ada wilayah-wilayah, ada wilayah privasi dari orang. Itu tatanan nilai yang ditanam. Tapi kalau kita lihat juga masyarakat tradisional seperti masyarakat tradisional suku Dayak misalnya, atau suku-suku di daerah Melayu, bagaimana rumah orang itu kita mengenal namanya rumah panjang. Los saja. Kenapa? Mereka suka berkumpul di sana. Nah, kembali kepada teks. Kembali yang saya katakan, saya beri contoh 2 garis biru tadi. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita lihat, oh ya wajar. 2 pasangan, anak muda, yang sedang bergejolak secara psikologis, lalu masuk ke wilayah. Kejadiannya ya mula-mula ya asik aja bermain. Dari ruang tamu, konsep bermainnya udah ke kamar. Ruang kamar itu ya tempat bagaimana hubungan seks itu terjadi. Yang lazimnya kan di kamar. Bagi orang dewasa yang sah. Sekarang yang tanpa ada ikatan, mereka bermain di kamar, otomatis akan terjadi. Sama juga yang dilakukan di Merahnya Merah Iwan Simatupang. Ketika Pipi pada awalnya hanya minta ditangkapkan binatang namanya kunang-kunang yang ekornya bercahaya. Sore menjelang gelap, binatang itu terbang, tentu harus dikejar, berlari, romantikanya berlari suasananya. Semakin gelap antara 2 orang. Kalau dalam agama kita mengatakan kalau sudah 2, laki-laki dan perempuan, yang ketiganya setan. Terjadilah hubungan badan. Nah, ini yang dikaji dalam sosiologi sastra berkaitan dengan teks. Apakah teks itu cerminan dari masyarakat pada masa itu atau salah satu teks yang baru yang mengkritisi kehidupan masyarakat? Mewarning, mengingatkan masyarakat, ini udah terjadi. Karena sastra itu bisa saja mengingatkan sesuatu yang sudah terjadi, sudah larinya ke hal yang negatif atau positif, atau mengingatkan, ini kalau begini akan terjadi seperti ini gitu. Untuk yang akan datang, yang perlu lebih hati-hati. Saudara-saudara sekalian, sosiologi sastra mengkaji tentang peradaban manusia. Peradaban manusia di dalam masyarakat. Dalam tatanan budaya, apa
budaya yang berlaku dalam sekelompok etnis maupun budaya yang berlaku dalam kelompok yang multikultur. Bagaimanapun, setiap manusia itu yang bersosialisasi akan muncul budaya, kesepakatan budaya. Nah, ini yang dikaji juga, yang harus dilihat dalam karya sastra. Lalu bagaimana penerimaannya dengan masyarakat? Tidak semua apa yang disajikan dalam karya sastra itu lalu masyarakat bisa menerima. Bisa jadi diprotes. Misalnya kasus robohnya surau kami. Nafis ingin mengoreksi cara berpikir masyarakat terhadap agama, terhadap orang. Bukan berarti orang yang dekat dengan rumah ibadah itu akan dijamin masuk surga. Tapi dia juga akan dikritik. Konsep-konsep pemikirannya yang realis itu akan dikritik oleh pemikiran-pemikiran yang romantis. Udah pasti. Hamka karena dalam pemikirannya religius, orang sosialis, orang yang sifatnya yang memahami antropologi, kebudayaan Minangkabau, mereka itu akan protes. Oh, nggak mungkin seperti itu. Tapi terkadang sebagai pengamat kita memperhatikan jalan pemikiran si pengarang, kesesuaiannya dia. Tadi dia memang tidak jumpa dengan si pengarangnya mungkin, tapi kita bisa menduga-duga kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan. Seperti yang saya katakan bahwa kenapa Siti Nurbaya itu lalu dia diputuskan oleh bapaknya untuk menikah dengan Datuk Maringgi. Walaupun Siti Nurbaya itu mau dia untuk mengatasi utang-utang bapaknya. Ini kan lari dari konsepnya ada tradisi Minangkabau. Setahu saya pada masa itu masih berlaku. Konsep Minangkabau itu bahwa yang menentukan keputusan terhadap anak itu pamannya, mamanya. Mamanya yang mutus orang tuanya tidak ada peranan. Mamanya yang berunding. Tapi ini kenapa? Nenek mama ditinggalkan. Apakah kealpaan dari Marasli atau memang peradaban Minangkabau, tradisi Minangkabau pada itu sudah bergeser? Nah, kita kan kemungkinan pemikiran kita mengkritisi itu bisa terjadi. Nah, inilah sekali lagi saya katakan pada Anda kajian sosiologi sastra itu. Jadi kita bisa menyimpulkan kajian sastra itu, karya sastra itu bisa merupakan cerminan potret seperti teori mematik dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Jadi kalau kita ingin memahami kehidupan masyarakat masa silam, kita bisa dengan cara menelusuri dalam memperbanyak karya sastra yang terbit pada dekade masa itu. Karena itulah kalau kita kaji dengan kajian transformasi atau intertext kajiannya ketika sebuah novel dijadikan ke dalam bentuk lain, misalnya film, itu sang sutradara bukan main repotnya. Apalagi misalnya kehidupannya itu adalah kehidupan sebelum merdeka. Bayangkan bagaimana sengsara membawa nikmat ketika difilmkan. Sutradara mau lihat di mana tempat syutingnya. Karena masih sudah banyak rumah-rumah lama itu, bangunan-bangunan lama itu tidak dilestarikan, sudah berganti dengan bangunan modern. Nah, kalau tempat itu disyuting tentu tidak tepat mengingatkan orang ke masa lampau. Belum lagi kostumnya, cara berpakaiannya, cara bertuturnya. Begitu beratnya ketika teks tulis dicarikan bentuk yang visual, genre audiovisual seperti film. Karena dia harus mencari referensi supaya pas betul. Jadi sehingga kita selalu bernostalgia. Kita misalnya di bawah lindungan Ka'bah. Kita bernostalgia dengan nonton filmnya kehidupan pada masa lampau. Meskipun hidup zaman kekinian. Apa bedanya kalau kita nonton film barat? Filmnya yang menggambarkan kehidupan country, kehidupan para penggembala sapi, cowboy.
Karena itu kalau orang mau buat film, sengaja ditata studio taman. Jadi dibuat bangunan sedemikian rupa yang mencerminkan masa lampau. Sehingga ketika difilmkan, seolah-olah itu adalah kehidupan masa lampau. Bukan hanya berkuda, tapi bagaimana cara orang berpakaian berkuda, bagaimana tempat penambatan tali kuda, dan sedetail-detail mungkin. Ini yang dikatakan. Jadi sastra, terkadang orang katakan, sastra itu sebagai langkah orang memahami sejarah, pintu masuk orang memahami sejarah, apalagi sejarah berkaitan dengan kehidupan sosial. Kedua, kita tidak berlepas dari teks, kita lepaskan semuanya. Bagaimana kehidupan sosial dalam teks, tokoh satu dengan tokoh yang lain berhubungan. Apakah wajar dan tidak? Bagaimana jalan pikirannya tokoh satu dengan tokoh yang lain? Kenapa konflik terjadi? Kita bisa berpihak. Jadi kalau kita ingin menginterpretasikan, para kritikus bisa mengatakan, kalau kita mengajak anak lebih kritis membaca, bagaimana kalau Anda menjadi tokoh yang A atau tokoh B? Apa sikap Anda? Jadi bukan hanya menikmati. Kita bisa setuju dengan sebuah tingkah laku sosial, bisa tidak. Ini kajiannya. Kemudian dari aspek pembaca masyarakat, apakah cerita itu masih original, masih layak untuk zaman kekinian? Kalau tidak, dia akan jadi romantika masa lalu. Faktor kebetulan. Kalau dulu faktor kebetulan, Hayati ketemu Zainuddin karena hujan gerimis dan sama-sama berteduh. Lalu Zainuddin menemani atau mengantarkan pulang Hayati berpayungkan daun pisang. Sekarang tentu dunianya lain. Bisa saja pertemuan itu juga tidak sengaja, tapi lewat apa? Mungkin yang selalu kita lihat di media sosial. Karena ada Instagram, karena ada Facebook, karena ada salah alamat, WA, salah tekan nomor, dan sebagainya. Faktor-faktor kebetulan. Dan itu terjadi dan kita bisa baca. Jadi dunianya sudah beda. Karena sekarang di dunia teknologi, faktor kebetulannya tentu pengaruhi oleh teknologi. Zamannya dulu, zamannya tradisi, faktor kebetulan itu ya faktor alam tradisi. Bukan berarti faktor yang masa lalu tidak mungkin terjadi pada masa sekarang. Bisa jadi. Bisa jadi. Berapa banyak peristiwa misalnya dia tertarik dengan seseorang karena faktor kejujuran. Seorang bos tertarik dengan stafnya karena stafnya kejujuran, jujur melihat ada bosnya kehilangan dana tapi stafnya dengan jujur menyebutkan dananya begini. Atau faktor ketulusan. Orang-orang berubah. Melihat seorang potensi orang yang secara jujur bisa diangkat. Nah inilah yang harus dikaji dalam ilmu sosiologi sastra. Jadi kehidupan masa lampau yang mempengaruhi pengarang atau cerminan masa lampau, kehidupan dalam teks dan kehidupan kekinian yang kita kaitkan dengan teks tentu. Dan saudara-saudara kalian, jadi ada psikologi sastra, ada sosiologi sastra. Dan akhirnya saya katakan teori itu ada kalanya bisa berdiri sendiri, ada kalanya dia harus kolektif. Berkaitan antara teori satu dengan teori yang lain untuk saling melengkapi. Namun pada hakikatnya belajar teori sastra itu adalah agar kita lebih fokus, lebih terarah memahami karya sastra. Jadi ketika kita menggunakan teori sastra pada awalnya kita memahami karya sastra, kita sudah mengarahkan pandangan kita, fokus kita pada menikmati karya sastra itu pada arah sesuai dengan yang
diarahkan oleh teori sastra. Demikianlah saudara sekalian, semoga Anda bisa memahami tentang teori sosiologi sastra dan kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya terhadap karya sastra sesuai dengan sudut pandang teori yang kita pakai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.